Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Miftahul Haira, Prodi Ilmu Pendidikan Agama Islam Angkatan 2023. Nah, pada kesempatan kali ini, di siang hari yang cerah ini, saya akan mereview salah satu buku mahakarya dari Muhammad Quraisy Shihab, ulama kita yang sangat tersohor di Indonesia tentunya, dan merupakan salah satu mantan Menteri Agama pada masa Kabinet Pembangunan, yakni buku beliau yang berjudul Yang Hilang dari Kita, Akhlak. Buku ini merupakan salah satu buku yang kategorinya self-improvement Islami yang memuat 304 halaman dari buku yang berukuran 15 kali 23 cm ini. Diterbitkan oleh penerbit Lentera pada tahun 2016 untuk cetakan pertama dan sampai saat ini telah memasuki cetakan ketiga. Kemudian, apa sih isi dari buku yang berjudul Yang Hilang dari Kita, Akhlak sejumlah 304 halaman ini? Nah, betul, buku ini sepenuhnya membahas tentang akhlak, mengulas tentang bagaimana asal-usul dari kata akhlak itu sendiri, bagaimana pendapat ahli dan pandangan para filsuf tentang akhlak, sampai kepada penjabaran dan cara pengimplementasian dari akhlak itu sendiri. Dilatar belakangi dari sebuah kasus tahun 2015 di mana pejabat tinggi suatu lembaga negara yang mengatasnamakan presiden melakukan hal memalukan, yakni meminta saham dari perusahaan asing yang berada di Indonesia. Hal tersebut merupakan suatu hal yang sangat memalukan bagi Indonesia dan tidak mencerminkan suatu pejabat lembaga negara yang seharusnya. Hal tersebut itulah yang melatar belakangi Bapak Quraisy Shihab untuk membahas dan mengulas tentang akhlak, sehingga generasi-generasi selanjutnya sampai kepada kita dan anak cucu generasi selanjutnya bisa menerapkan bagaimana akhlak itu seharusnya. Akhlak sendiri berasal dari bahasa Arab yang berarti khuluk. Khuluk dalam bahasa Arab merupakan bentuk jamak yang berarti latihan atau pembiasaan. Juga dari kata lain yakni kholka yang berarti batu yang licin. Batu yang licin tersebut merupakan batu yang terbuat dari material kasar, namun karena sering diterpa atau ditempa oleh air, oleh tetesan-tetesan air, maka batu tersebut menjadi licin. Hal tersebut jika dihubungkan dengan akhlak dari kata sebelumnya yakni ukhluk yang berarti latihan atau pembiasaan, maka begitu pula sebuah akhlak merupakan suatu tabiat yang memang tercipta dari kita sejak lahir, namun tidak menutup kemungkinan bagi akhlak ini untuk dilatih sebagaimana bentuk kholka. Nah, dari sudut pandang lain, dari salah satu filsuf yang bernama Immanuel Kant, beliau menyebut akhlak dengan moralitas, yakni moralitas itu sendiri bukanlah sesuatu yang dilakukan manusia untuk mencapai hasil akhirnya, melainkan moral yang dimaksud adalah sesuatu kesadaran yang dilakukan manusia atas dasar pemikirannya dan menganggap bahwa itu merupakan kewajiban, namun tidak melihat pada hasil akhirnya, namun dia melakukannya dengan kesadaran dari alam bawah sadar dan menjadi suatu realitas. Maka itulah sebuah moral yang dimaksud oleh Immanuel Kant. Salah satu kutipan dalam buku ini yang disampaikan oleh Bapak Quraisy Shihab itu sendiri mengatakan mempelajari suatu akhlak jika dengan cara dan bentuk yang benar, maka akan mengantarkan manusia kepada pemahaman hidup dan kehidupan yang benar, baik sebagai makhluk sosial maupun sebagai individu. Hal tersebut memperlihatkan urgensi dari mempelajari akhlak itu sendiri. Akhlak dibutuhkan karena kita hidup di dunia ini tidak sendiri. Coba bayangkan dengan orang utan yang hidup di hutan sendiri. Apakah ia dituntut untuk berkata benar? Apakah ada hukum atau adat atau apapun yang mengikatnya? Tidak kan? Nah, karena dia hidup sendiri, berbeda dengan kita, manusia yang hidup berdampingan sebagai makhluk sosial, sehingga perlu adanya aturan dan batasan-batasan antara kita dengan yang lainnya, baik dalam bentuk dari segi bersikap maupun dari segi bertindak. Nah, di dalam agama pula, Islam membagi agama menjadi tiga, yakni akidah, syariah, dan akhlak. Akidah merupakan akar dari sebuah pohon. Jika kita ibaratkan dua pohonnya, akidah merupakan akarnya, syariah merupakan batang-batangnya, dan akhlak merupakan buah-buahnya. Jadi akhlak menggambarkan akhlak yang baik atau buah yang baik, menggambarkan kokohnya sebuah akar dan teguhnya sebuah batang.
berarti kokohnya sebuah akidah dan kuatnya atau teguhnya sebuah batang-batang atau syariah-syariah yang dilakukan oleh seorang umat Islam. Hal ini menunjukkan pentingnya akhlak yang baik karena merupakan penggambaran bagaimana agama seseorang atau kita sendiri. Nah, kemudian ada pertanyaan, bagaimana membentuk sebuah akhlak atau bagaimanakah membangun kembali akhlak yang telah terjadi degradasi padanya? Maka kita kembali pada awal kata atau asal-usul kata dari akhlak itu sendiri, yakni sebuah pembiasaan. Jadi, pembiasaan merupakan proses penanaman suatu kebiasaan pada seseorang dengan mendorongnya untuk mengulangi kegiatan-kegiatan yang sebelumnya tidak pernah dilakukan, untuk menjadikan kegiatan tersebut terotomisasi di dalam alam bawah sadar sehingga tidak memerlukan energi dan daya lagi ketika ingin melakukannya kembali karena sudah menjadi suatu kebiasaan. Jadi para ilmuwan pun dari Ivan Pavlov yang menguji sebuah anjing dan sebuah kucing, dan dari penelitian itu, uji coba itu didapatkan hasil bahwa memang pada awalnya kebiasaan itu merupakan hal yang sulit untuk dilakukan. Namun jika terbiasa untuk melakukannya, maka akan menjadi chip dalam otak seseorang tanpa perlu ada paksaan lagi gitu, karena udah menjadi suatu kebiasaan. Maka lahirlah istilah dipaksa bisa terbiasa. Nah, dari isi buku yang saya jelaskan tadi, masih ada beberapa kekurangan menurut saya, karena isinya yang sangat komprehensif, maka masih terdapat beberapa isi yang disampaikan secara berulang, sehingga pembahasan yang kita baca di awal masih terdapat bahasan yang sama di akhir-akhir buku, jadi menyebabkan pengulangan pembahasan. Namun, di balik kekurangan yang saya sebutkan tadi, buku ini tidak kalah jauh baiknya, sebab buku disampaikan secara kohesi dan koherensi, yakni terdapat keterpaduan kata antar kata, kata antar kalimat yang membuat pembaca nyambung dengan isi buku. Juga selain antar kalimat, pemaduan isi dari bab ke-1 ke bab yang lainnya sampai bab ke terakhir sangat padu dan sangat lengkap serta berurutan, sehingga bukunya sangat layak untuk dibaca bagi semua kalangan, tentunya bagi remaja dan orang dewasa yang lagi masa-masa sedang mencari jati diri, yakni sedang menghadapi yang namanya pembentukan akhlak seperti itu. Maka dari semua penjelasan tadi diharapkan akhlak yang telah dipelajari, yang telah kita ketahui bisa menjiwai diri kita, sehingga kita tidak hanya sekedar tahu, melainkan bisa mempraktikkannya dalam kehidupan sehari-hari. Sekian dari saya, semoga isi dari buku yang berjudul Yang Hilang Dari Kita, Akhlak, dari Muhammad Qureshi Shihab bisa kita implementasikan dalam kehidupan sehari-hari dan menjadi keberkahan bagi kita semua. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.